2014 di bulan Januari itu sudah benar-benar drop. Saya juga nggak mampu dan adik saya, istri saya juga suruh cek di dokter. Nah, awalnya cek di dokter itu, dokter bilang saya hanya kekurangan zat cairan otak. Nah, terus disuntik, nggak tahu apa namanya itu, cairan apa, itu 4 suntikan di kepala. Setelah disuntik 2-3 hari ya nggak ada perubahan, sama aja gitu. Nah, masuk di bulan Februari saya sudah benar-benar drop dan bawa limpa saya juga udah bengkak terus di USG di Mitra Medika di sini katanya limpa saya bengkak, harus dioperasi. Nah, terus saya putusin kalau mau dioperasi saya anjurin operasi di Kucing aja gitu. Nah, waktu sampai di Kucing di rumah sakit KPJ, sampai di situ udah dicek semua, ternyata limpa saya memang bengkak, cuman tidak bermasalah gitu. Nah, yang dipermasalahan itu di darah gitu. Ternyata sudah dicek semua, itu waktu dokter Ong ya, dokter Ong yang udah kasih bilang ternyata saya itu kanker darah. Kanker darah dia nggak bisa tangani gitu, nggak bisa tangani terus dilempar di rumah sakit normal. Itu saya harus ketemu dengan dokter Laulikong yang ahli kanker darah itu atau leukemia ya. Nah, saat itu sampai di sana, udah sampai di rumah sakit badan saya udah seperti kapas, udah putih semua, badan juga rasanya udah melayang-layang gitu ya. Saya mungkin udah nggak bisa sampai atas, mungkin perasaan pikir udah pasti ini udah mati gitu. Sampai di rumah sakit ketemu dokternya bilang kayaknya udah parah sekali. Nah, cuman satu, penanganannya itu harus cepat. Waktu itu saya disuntik, nggak tahu obat apa, saya juga nggak tahu itu, langsung saya koma. Waktu dalam koma itu dokter bilang kalau dalam 8 jam saya tidak bisa sadar, itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Ternyata kurang lebih 5 jam atau 6 jam saya sadar. Waktu dari sadar, dokter bilang saya positif kena itu kanker darah, itu leukemia tipe CML. Dan dokter bilang nggak ada obatnya. Satu-satu obatnya itu cuman cangkuk sumsum tulang belakang, atau minum obatnya itu ya obat Blifert kalau nggak salah. Itu harganya kurang lebih 38 juta 1 bulan dan harus minum sampai 10 tahun. Wow. Itu kata dokter ya. Jadi saya pikir itu terlalu mahal, kita juga nggak mampu lagi. Nah, terus saya waktu bulan Maret, kurang lebih bulan Maret, itu waktu bulan Februari itu di rumah sakit kurang lebih 2 minggu ya, saya pulang di Pontianak karena udah nggak ada biaya lagi itu. Nah, disuruh balik lagi di bulan Maret. Terus saya kedua kalinya pergi sama adik saya. Dokter cek lagi, setelah cek lagi dia bilang ternyata penyakit saya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kalau tidak, cangkuk sumsum tulang belakang. Nah, dokter suruh sediain itu 1,2 M. Itu masih belum dipastiin, tergantung kondisi tubuh katanya gitu. Nah, setelah itu saya pikir-pikir saya nggak mampu juga, saya putusin, saya nggak mau. Dokternya kaget, loh kok nggak mau? Bilang kalau nggak mau, kamu nggak bisa bertahan sampai setahun lah, atau paling lama cuma 1 tahun dia bilang. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Nah, saya waktu itu sama adik saya harus tanda tangan itu. Sorry. Nggak apa, nangis saja. Nah, luar biasa. Aplaus dong buat Pak Edi. Nah, waktu itu saya tanda tangan itu surat penghentian pengobatan. Terus pulang. Sampai di Pontianak ya saya sudah pasrah sih. Udah pasrah, saya terbaring terus di rumah. Terus di bulan Juli 2014 saya koma lagi. Nah, koma lagi waktu itu saya mungkin udah merasa mungkin waktu saya sudah sampai. Terus saya masuk di rumah sakit Mitra Medika, koma beberapa hari. Nah, di situ banyak orang yang udah datang dengan saya. Nah, mungkin 10 orang, berapa orang kalau lihat saya pasti bilang udah game gitu.
nggak bisa ditolong lagi lah gitu ya. Nah, kebetulan juga Cewilin juga ada jemput saya di sana. Nah, dokter juga nggak bisa bilang apa-apa lagi gitu. Nah, itulah kondisi saya. Nah, waktu itu kurang lebih 1 minggu ya, saya pulang dari rumah sakit, ya cuma terbaring aja di rumah, baring, ya nikmati hidup lah sehari demi hari gitu. Nah, cuman saya ingat kata dokter saya harus banyak minum, itu aja. Kalau bisa 1 hari bisa minum sampai 4 atau 8 liter, itu 1 hari. Karena penyakit saya hanya air yang bisa Menyembuhkan. mengurangi itu leukosit saya itu. Nah, saya cari air yang terbaik. Orang bilang air ini bagus, saya minum. Air itu bagus, saya minum. Saya nggak peduli. Berapapun harganya orang kasih, saya minum juga gitu. Nah, akhirnya saya di bulan Desember ya, akhir Desember saya cari di internet, walaupun masih terbaring ya. Meski terbaring, saya kotak-katik di internet cari air yang terbaik. Nah, ketemu dengan Milagros. Nah, saat ketemu dengan Milagros, saya langsung kontak orangnya di Jakarta gitu. Terus dia bilang ada. Nah, waktu itu saya juga dibantu sama si Cewilin soal obat atau minum obat. Saya kontak sama Cewilin, saya bilang, Cek, saya mau minum Milagros ini, mau coba ada. Ternyata si Cewilin ada gitu. Nah, dari situ saya kenal Milagros. Plus dong buat Cewilin. Ini sangat berterima kasih juga dengan si Cewilin sama Pak Ahon ya. Nah, dari situ saya minum. Setelah minum beberapa minggu ya, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu, saya merasa badan saya udah agak lebih enak gitu, lebih ringan rasanya. Terus udah masuk di bulan pertama, saya udah bisa berdiri, berjalan lebih enak gitu. Meskipun agak-agak sempoyongan sih, tapi saya udah bisa jalan gitu. Nah, saya cek lagi cek darah saya ya. Saya cek darah saya, ternyata leukosit saya makin turun. Terus HB saya juga ada peningkatan dan trombosit saya juga ada penurunan juga. Nah, dalam 3 bulan berturut-turut ternyata sel kanker itu turun. Nah, sehingga saya masuk di bulan keempat, saya sudah bisa beraktivitas. Saya bisa jaga toko lah, bisa bawa mobil lah, apalah gitu segala macam udah bisa sampai detik ini. Luar biasa, aplaus dong sekali lagi. Milagros memang benar-benar luar biasa ya. Ternyata air Milagros ini, air alkalis ini, ternyata sel kanker itu tidak bisa hidup dengan air alkalis yang alami ini. Karena pH-nya 9,8 yang stabil itu ya. Saya rasa itu sangat membantu saya gitu. Nah, sampai sekarang saya tetap konsumsi air Milagros ini, cuman saya minumnya lebih banyak ya. 1 hari saya bisa minum 5 botol. Itu setiap hari ya, dari Januari sampai Agustus ini saya minumnya tetap stabil 5 botol. Nah, ini yang membantu saya. Dan satu mujizat lagi yang saya rasakan, saya nggak minum obat apapun lagi sekarang. Obat dokter semuanya sudah hentikan. Luar biasa. Yang saya minum cuma hanya Milagros, termasuk suplemen apapun sudah saya hentikan semua. Dulunya untuk maintain penyakit saya sebelum minum Milagros, segala macam suplemen orang bilang bagus ya saya beli. Dikasih orang juga minum, nggak ada itu juga, nggak ada perubahan. Terakhir ketemu Milagros, sampai sekarang saya berdiri di sini, itu luar biasa. Luar biasa. Ini hasil mujizat dari Tuhan ya. Ya. Sekali lagi, saya berterima kasih sama Cewilin dan Pak Bigen dan teman-teman semua yang sudah support saya sampai hari. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, kamu langsung.